Oh ya, sedikit info ya. Ya, jadi ini tuh adalah kelanjutan serial dari High School DxD Season 4. Oke, part 1. Beberapa hari berlalu setelah Isai menyatakan perasaannya pada Rias. Namun, meski sudah tahu Rias dan Isai saling mencintai, para gadis lain tidaklah menyerah untuk mendapatkan hati Isai. Pagi ini, Akeno dan Rias bertengkar. Mereka memperdebatkan tentang siapa yang berhak memberikan ciuman pagi pada Isai. Tapi, waktu sarapan pun tiba. Akhirnya, Rias memberikan kecupan manis di pipi Isai. Dilanjut dengan sedikit kecupan oleh Akeno di hidung Isai. Namun, saat Akeno melakukan hal itu, Asia muncul. Ternyata, dia melihat semua kejadian itu. Sontak, Asia langsung melompat ke arah Isai. Lalu, tak lama, Xenovia dan Irina muncul. Tak lama, mereka pergi ke ruang makan. Terlihat, Isai sangatlah bahagia di sini. Karena kesehariannya ditemani oleh para wanita cantik. Meskipun demikian, Isai masih agak malu-malu untuk memanggil nama Rias secara langsung. Di sini, Rias sudah seperti istri Isai. Ya karena, setiap pagi, dialah yang menyiapkan bekal atau biasa disebut bento untuk Isai. Lalu saat mereka makan, ternyata Rafael juga menyiapkan sebuah bekal. Itu ditujukan untuk Gesper. Rafael memuji ketekunan Gesper yang terus berlatih setiap hari. Lalu di tengah kebahagiaan itu, ibu Isai tiba-tiba berbisik di telinga Isai. Dia berkata, Isai, kapan ibu mendapat cucu? ujar ibu Isai. Sontak, Isai langsung berteriak karena kaget. Ya, wajar saja. Hubungannya kan belum lama dengan Rias. Dan Isai juga masih agak malu-malu memanggil nama Rias. Di sisi lain, Ibu Isai sudah menyiapkan banyak hal. Bahkan, dia sudah menyiapkan nama anak Isai, yaitu Eri atau Mari. Di sisi lain, wajah Rias memerah karena hal itu. Dan Rias berkata, "Aku sangat senang dapat berada di samping Isai." Hal itu membuat Isai tersenyum-senyum sendiri karena dia berpikir betapa beruntungnya dia dapat memiliki pacar yang sangat cantik dan juga pintar masak. Meskipun menurut ibu Isai, Asia lebih cocok diberi resep keluarga Hyoudo. Tapi Rias tidaklah kalah. Toh Rias juga sangatlah pintar dan dia baik hati loh. Selain itu, dia juga dijuluki dengan sebutan Crimson Red Princess karena kekuatannya yang sangat mirip dengan kakaknya, sang Raja Iblis Lucifer. Di sisi lainnya lagi, Asia dan Koneko malah menghayalkan sambil berbisik pelan. Bayi, 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 kata mereka. Ya, tidak dapat dipungkiri, setelah kejadian di Pesta Iblis Muda, membuat Koneko jatuh hati pada Isai. Begitupun Asia. Dia sudah lama jatuh cinta pada Isai. Sejak pertemuan pertamanya, mencari gereja dulu. Dan diperkuat dengan eventnya di rating game dengan melawan keluarga Astaroth. Keesokan harinya, Raja Iblis Lucifer datang ke rumah Isai. Nah, di sini ada hal menarik nih guys. Ternyata di rumah Isai yang telah direnov ini memiliki ruang khusus yang dapat digunakan untuk berkumpul para petinggi. Isai menyebutnya dengan ruangan VIP. Lalu, di sini Sarzik mengatakan kalau dirinya ingin melanjutkan pembahasan promosi Isai. Ya, kalau kalian lupa, waktu itu setelah Isai dan Saira Orc dirawat dulu, Sarzik pernah berkata dia akan merekomendasikan Isai menjadi iblis kelas atas. Tidak hanya Isai yang akan dipromosikan ya, tapi Kiba dan Akeno juga akan dipromosikan. Dan Sarzik mengatakan kalau mereka sudah sangat layak untuk mendapatkan promosi. Karena mereka dapat mengalahkan Dewa Jahat Loki, mengurus para pemberontak, dan masih banyak lagi lah intinya. Dan itu merupakan prestasi yang sangat besar. Lalu, Sarzik mengatakan kalau mereka pantas menjadi iblis kelas atas. Tapi, hal itu membuat mereka terkejut. Namun, belum selesai mereka berkomentar, Sarzik memotong pembicaraan dan mengatakan, "Sayangnya, aku tidak dapat melakukannya untuk saat ini." Ya karena
para petinggi di kerajaan iblis mengatakan kalau mereka harus mengikuti prosedur terlebih dahulu. Ya, sedikit info aja nih ya. Jadi, Issei, Akeno, dan Kiba itu iblis tingkat rendah ya. Jadi, promosi ini sama aja dengan rakyat jelata nih ya. Langsung diangkat jadi menteri anjir. Ibaratnya gitulah. Oke, lanjut. Namun, Sarzik mengatakan kalau mereka akan menjadi iblis tingkat atas pada saatnya. Untuk sekarang, mereka harus mempersiapkan diri untuk menjadi iblis tingkat menengah terlebih dahulu. Untuk hal itu, Sarzik menyiapkan sebuah tes tertulis dan juga tes praktek yang akan diadakan minggu depan. Di tengah pembicaraan itu, Rosewise pamit pada semuanya. Nah, dia mengatakan ingin pergi ke Eropa Utara untuk pulang kampung. Dia juga mengatakan dia ingin memperdalam kekuatan bentengnya. Ya, sebenarnya Rosewise masih merasa bersalah karena tidak tampil maksimal saat pertarungan melawan keluarga Bael dulu. Meskipun bagi Issei dan yang lainnya, Rosewise sangatlah berjasa. Toh, dia juga berhasil mengalahkan kedua perwira keluarga Bael kan? Meski Koneko harus ikut gugur juga sih. Ya itu kan salah si Koneko. Oke, lanjut. Rias mengizinkan Rosewise untuk pergi. Ya, karena baginya itu menguntungkan bila anggota keluarganya menjadi lebih kuat. Begitupun Azazel. Karena menurutnya, para muridnya ini sangatlah kuat. Namun, pertahanan mereka sangatlah lemah. Jadi, akan sangat baik bila ada seseorang yang ahli dalam sihir. Nah, jadi ya Rosewise inilah yang sangat ahli dalam sihir. Nah, dia kan mantan Valkyrie. Tapi sebelum pergi, Rosewise mengatakan, untuk soal ujian semester, sudah dia siapkan. Nah, jangan lupa belajar Issei, gitulah intinya. Pembicaraan dilanjutkan. Di sini, Issei kebingungan karena dia harus menghadapi dua ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian iblis. Lalu, Sarzik memanggil Rafael. Di sini, Sarzik menjelaskan kalau karir keluarga Gremory semakin berkembang. Apalagi, Issei yang semakin terkenal akan sangat sibuk. Oleh sebabnya, dia menugaskan Rafael untuk menjadi asisten pribadi Issei. Sejenis tangan kanannya gitulah. Di sisi lain, Asia dan Koneko hanya terpaku karena mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, bisa dibilang sebagai keluarga Phoenix, Rafael ini sangatlah cerdas loh. Jadi cocoklah dia jadi pembantu Issei. Bukan pembantu juga sih. Keesokan harinya, saat Issei berbaring di atas mejanya di kelas, dia memikirkan tentang semua hal yang telah terjadi dan semua hal yang akan terjadi. Ada ngayal dia. Ujian tengah semester dan tes untuk iblis ada pada waktu yang bersamaan, membuat kepalanya pusing. Ditambah Rosewise yang biasanya membimbing dirinya, kini tengah pulang kampung. Jadi ya dia kesulitan lah untuk belajar gitu kan. Dengan berat hati, Issei mulai belajar. Namun tak lama, Matsuda dan Motohama menghampiri Issei dan menggodanya. Mereka menawarkan sebuah DVD porno pada Issei. DVD itu super langka. Hal itu membuat Issei tergoda. Di tengah obrolan trio mesum, Kiryu ikut nimbrung. Nah, dia juga mengajak Asia. Tak lama, Xenovia dan Irina ikut bergabung. Dan mereka membicarakan masalah hobi Issei yang mengoleksi majalah porno diam-diam. Di sini, Xenovia juga menjelaskan kalau saat di rumah, terkadang dia bersama Asia dan Irina menonton DVD Issei. Hal itu membuat Issei geram. Dan tak lama, arlojinya berbunyi. Itu adalah tanda kalau sudah waktunya untuk memberi obat pada Drake. Jadi gini, naga surgawi itu kan naga yang harga dirinya tinggi ya. Dan menurut Drake, kekuatan dari naga surgawi akan meningkat seiring besarnya kekuatan yang diinginkan dari pemiliknya. Nah, para naga merah sebelumnya kan memikirkan kekuatan dengan kebencian dan rasa marah. Mungkin itu juga yang membuat mereka kena kutukan. Tapi di sisi lain, Issei mendapat kekuatannya dengan kebahagiaan, dengan meramas opai dan lain-lain. Hingga kutukan pun lenyap. Namun efeknya Drake menjadi murung. Karena sang naga merah, sang naga surgawi yang sangat ditakuti, kini menjadi opai dragon.
Lalu Issei pergi ke ruang OSIS. Dia pun memberikan obat pada Drake untuk mengobati jiwanya yang terluka itu. Issei meminta obat pada seorang penasehat. Tak lama datang Saji. Karena Issei mengobati Drake di ruang OSIS, kebetulan Saji juga mendengar tangisan Drake. Nah, di sini Saji memberikan selamat pada Issei karena promosinya. Lalu dia menjelaskan kalau keluarganya akan berjuang juga untuk mendapatkan promosi. Dia juga mengatakan kalau keluarganya yang tidak memiliki secret gear akan mendapatkan secret gear buatan dari Azazel Sensei. Lalu tak lama datang para anggota OSIS lain. Mereka pun mulai memberikan selamat pada Issei. Dan di sini Issei diminta tanda tangan oleh Yura, yaitu sang benteng keluarga Shitri. Tak lama datang Sona Shitri, sang ketua OSIS, datang ke ruangannya. Dia menyuruh para anggota OSIS yang lain untuk membantu Tsubaki, sang wakil ketua, karena Tsubaki sedang sibuk mengurus banyak klub di sana. Tak lama, para OSIS mulai beranjak pergi. Tinggallah Issei dan Sona berduaan di ruang OSIS. Lalu Sona duduk di kursinya. Dan dia mulai mengucapkan banyak terima kasih pada Issei, sekaligus selamat atas rekomendasinya. Sona sangatlah bersyukur Rias bertemu dengan pria sebaik Issei. Karena bagi Sona, Rias adalah teman masa kecil yang sangat berharga. Di saat Rias terpukul atau dalam masalah besar, Sona tidak dapat membantunya, bahkan saat masalah pertunangan dengan Raiser. Lalu, kegalauan Akeno, Kiba yang murung, dan Koneko yang hampir dibawa pergi oleh Kuroka. Hyodo Issei lah yang selalu ada di samping Rias Gremory. Itu membuat beban Rias menjadi ringan. Lalu, dengan senyumannya yang tulus, sekali lagi Sona berterima kasih pada Issei. Dan di sini Sona menjadi sangat respect pada Issei. Lalu malam harinya, Issei mengatakan tentang semua hal yang terjadi pada Rias. Dia curhat lah gitulah. Tak lama muncul Rafael dengan segunung buku yang membuat Issei terkejut. Rafael mengatakan, nah ini adalah buku yang dapat dia pelajari. Rafael membawa banyak sekali buku untuk Issei. Buku itu mulai dari buku persekolahan hingga buku untuk tes tertulis iblis. Lalu tak lama, semua orang datang dan mereka mulai belajar bersama. Singkat cerita, malam semakin larut. Issei sambil berhayal sendiri di kamarnya, terus bergumam karena dia tidak dapat menonton DVD porno miliknya. Tak lama, pintu terbuka. Mulailah masuk seorang bertubuh mungil, berpakaian serba putih. Di atas rambutnya ada kuping kucing, dan dia memiliki ekor. Oh, ternyata dia adalah Koneko. Koneko merangkak perlahan, membuat Issei terkejut. Lalu Koneko mengatakan kalau dia ingin bayi. Untunglah Rias datang sebelum Issei dan Koneko melakukan sesuatu. Rias memanggil seseorang yang dipanggil dengan Abe Senpai. Dia memberikan obat penenang pada Koneko. Dan dia membuat analisis kalau sekarang ini Koneko sedang ada pada musim kawin. Ya, memang wajar sih bagi seorang ras Nekomata atau manusia setengah kucing yang sangat langka ingin mendapatkan keturunan. Terlebih, Koneko jadi sedikit tertekan karena hubungan Rias dan Issei. Akeno mengatakan kalau Koneko tidak ingin kalah dari Rias dan dia selalu berpikir bahwa dia ingin menjadi yang selanjutnya. Istri kedua Issei mungkin? Namun, menurut Azazel, tubuh Koneko masih sangat kecil, jadi terlalu berlebihan untuknya menjadi seorang ibu. Yap, Koneko belum siap untuk melahirkan seorang bayi. Oleh karenanya, di sini Azazel meminta Issei untuk menahan diri. Karena kalau tidak, Koneko dan bayinya bisa saja mati. Dia juga mengatakan tidak ada salahnya apabila melakukannya ketika Koneko sudah dewasa nanti. Di sisi lain, Rias nampak setuju akan usulan Azazel, karena baginya seluruh anggota keluarganya sangatlah berharga. Jadi, wajar saja dia mementingkan kebahagiaan Koneko juga kan? Lalu, setelah pembicaraan itu selesai, Azazel mengatakan kalau Barakiel, yaitu ayah dari Akeno, mengatakan dirinya harus menjadi lebih kuat lagi. Ya, wajar saja sih, hari ujian kan semakin dekat.
Kalau mereka tidak menyiapkan diri, entah apa yang akan terjadi nanti. Info terakhir, Azazel mengatakan kalau Vali dan teman-temannya akan datang ke ruang VIP. Mereka ingin mendiskusikan sesuatu. Namun, hal itu tidak begitu saja diterima oleh Issei dan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga, Vali pernah mencoba membahayakan ketuanya Rias Gremory. Selain itu, dia juga anggota dari para teroris Chaos Brigade. Namun, Azazel menyuruh mereka untuk tenang dan menunggu hingga besok, karena pembicaraan ini sangatlah penting. Pagi harinya, Issei berjalan menuju ke pintu masuk. Ternyata, di hadapannya sudah berdiri seorang wanita mungil dengan pakaian hitam. Dia adalah si Loli Overpower, sekaligus pemimpin dari para Chaos Brigade, yaitu Opis. Sontak, Issei dan yang lainnya terkejut. Seketika, semuanya langsung masuk ke mode tempur. Namun, Azazel menghentikan mereka dan memohon dengan sangat untuk menerima Opis di rumah Issei. Karena Azazel sampai membuang harga dirinya dengan memohon seperti itu, mau tidak mau Issei setuju akan keputusan senseinya itu. Lalu, semuanya pun tenang. Dan tak lama, Levi datang. Dia ditemani oleh Fenrir. Kalau kalian lupa, siapa itu Levi? Nah, jadi Levi itu adalah salah satu anggota dari Cao Cao. Dan Fenrir adalah salah satu anjing yang dipakai Loki dulu. Lalu, beberapa detik kemudian muncul Kuroka yang langsung memeluk Issei dari belakang. Singkat cerita, semua orang masuk ke rumah dan pergi ke ruangan VIP seperti yang dijanjikan. Di sini, Kiba berdiri di pojokan sambil memancarkan suatu aura yang sangat siaga. Begitupun Xenovia. Ya, wajar saja sih. Mereka itu kan knight atau kelas kesatria. Jadi, insting bertarung mereka langsung kuat. Di sisi lain, Issei masih agak gugup karena dia tahu meskipun Azazel dan semua orang di rumah ini bekerja sama, kalau mereka melawan Opis, mereka tetap aja akan kalah. Lalu, pembicaraan pun dimulai. Opis mulai menanyakan beberapa hal pada Issei. Tapi, Issei yang agak bodoh tidak paham dengan inti pembicaraan tersebut. Jadi, Draig lah yang mengambil alih. Dan inti pembicaraannya adalah, kenapa dia bisa menjadi kuat. Lalu, terbersitlah satu kata dari mulut Opis yang membuat Draig menangis. Yaitu, kenapa kau bisa menjadi kuat karena payudara? Apa kau benar-benar akan menjadi Opai Dragon? Kata Opis. Lalu, Issei dengan sigap memberikan obat penenang jiwa pada Draig. Pembicaraan pun berakhir. Dan Azazel meminta Issei untuk mengizinkan Opis tinggal di rumahnya untuk beberapa hari. Ya, karena Opis nampak sangat tertarik pada Issei. Di sini Issei setuju. Meskipun sedikit berat hati dan dia tidak mampu menyembunyikan rasa gugupnya. Lalu Kuroka juga merespon positif. Di sisi lain, Levi meminta tanda tangan Issei. Oh ya, kan di High School X di season 4, dia juga saat pertarungan itu minta tanda tangan ya. Keesokan harinya, Issei mulai belajar lagi. Namun, dia merasa tidak tenang karena melihat Opis yang duduk tenang menontonnya sambil makan kue. Lalu Asia datang dan membawa teh hangat pada Opis. Wow, dia sangat berani sekali, ujar Issei, memuji Asia. Di sini Asia menjelaskan kalau Opis cukup bersahabat kok. Bahkan Irina juga bermain kartu bersamanya tadi malam. Sontak hal itu membuat Akeno, Kiba, dan Issei heran. Ya, karena meskipun Opis adalah bos dari para teroris yang kejam dan dikenal sebagai Uroboros Dragon, tapi kok dia tidak berbahaya gitu kan? Lalu, malam harinya Issei gelisah. Dia memikirkan Kuroka. Karena mau bagaimanapun juga, Kuroka kan sangatlah erotis. Entah apa yang akan dia lakukan pada Koneko. Kalau dia tahu kondisi Koneko ini. Tak lama, Issei mendengar suara tapak kaki. Itu adalah Kuroka yang masuk ke kamar Koneko. Pintu kamar Koneko yang sedikit terbuka membuat Issei mengintip dengan mudah tentang apa yang terjadi di dalam. Ternyata Kuroka tengah memberi beberapa arahan pada Koneko tentang bagaimana cara membuat Issei jatuh hati padanya. Namun belum selesai bicara, ternyata Issei diketahui oleh Kuroka. Issei pun masuk ke kamar Koneko dan melabrak Kuroka. Seperti yang dia takutkan, Kuroka tahu kalau Koneko sedang dalam musim kawin Nekomata. Ya, mau bagaimanapun juga, dia kan kakaknya Koneko. Di sini,
Kuroka beralasan banyak hal pada Issei, dan dia juga berkata kalau dia khawatir pada Koneko, dan dia memaksa Koneko untuk berhenti mengejar Issei. Beberapa detik yang lalu dia bilang ingin mengajari Issei. Lalu sekarang mengatakan untuk berhenti mengejar Issei. Bingung dah saya. Dan ternyata itu hanya pancingan agar Issei masuk ke ruangan. Lalu Kuroka mengatakan kalau naga merah boleh melakukan hubungan dengannya. Sontak, Koneko langsung merajuk lalu memeluk Issei. Hal itu membuat Kuroka tersenyum-senyum. Terlihat dia sedang mempermainkan Issei. Tak lama masuk Rafael Phoenix ke ruangan. Lalu dia memarahi Kuroka. Ternyata Rafael ini sudah mengawasi mereka dari tadi. Lalu Kuroka menarik Koneko dan membuat Koneko tenang. Dia pun pergi. Lalu Issei kembali mengecek kondisi Koneko. Ternyata musim kawin Koneko sudah selesai. Itu berkat Kuroka. Meski entah apa yang dia lakukan, namun Issei dan Rafael bersyukur akan hal itu. Beberapa hari pun berlalu. Akhirnya tiba juga waktunya ujian iblis. Issei, Kiba, dan Akeno bersama Azazel sudah bersiap untuk pergi memakai lingkaran sihir. Namun, sebelum mereka pergi, Issei dihentikan oleh Rias. Rias memberi kecupan di pipi Issei. Itu adalah jimat keberuntungan, kata Rias. Lalu secara refleks, Issei berkata kalau dia lulus, mari berkencan Rias. Dan Rias pun setuju. Akhirnya mereka pun berangkat. Lalu tibalah mereka di wilayah Gleisa Labolas. Di sini mereka disambut oleh para staf. Dan dia sedikit menjelaskan tentang tata tertib les. Lalu pembagian tes, yaitu tes pertama tes tertulis. Dan tes kedua yaitu tes praktek. Mereka pun mulai berjalan menuju tempat tes. Di sini mereka mengobrolkan masalah yang pernah terjadi dulu, yaitu event saat Astaroth menculik Asia sekaligus mengacaukan Draka. Lalu di sini juga Kiba berterima kasih pada Issei karena berkat dirinya Kiba bisa berdiri di sini. Di tengah pembicaraannya itu, akhirnya mereka sampai di ruang tes. Mereka pun masuk dan tak lama mereka jadi pusat sorotan. Ya, wajar saja sih. Mereka kan adalah pendekar pedang kegelapan, lalu kaisar naga merah, dan pendekar petir. Reputasi mereka itu sangat dikenal sampai ujung dunia bawah. Selain itu, di luar banyak sekali kamera yang ingin meliput mereka. Di dalam ruangan yang besar itu, semua kursi tidaklah terisi. Dari 100 kursi yang ada, hanya 40 kursi yang terisi, termasuk Issei, Akeno, dan yang Kiba tempati. Lalu mereka pun duduk. Dan tak lama penguji memulai tes tertulis ini. Lalu Issei dengan percaya diri mengisi soal-soal di hadapannya. Kecuali ada pertanyaan mengenai siapa pemimpin organisasi jahat yang dilawan oleh Leviathan. Dia bingung, siapa itu? Lalu tes pun selesai. Dan saat di luar ruangan, Issei menghela nafas lega karena telah melewati masa-masa sulit. Di sampingnya, Rafael memberikan teh untuk Issei. Dia benar-benar manajer yang perhatian rupanya. Sekali lagi, Issei berterima kasih pada Rafael karena telah banyak membantunya hingga dia mampu untuk melewati ujian iblis ini. Ya, mau bagaimanapun juga, Rafael yang stundere hanyalah memalingkan wajah dan berkata, "Aku akan malu kalau kamu gagal, Issei." Itulah pokoknya. Lalu tes kedua pun dimulai. Peraturannya simpel. Tunjukkan kekuatan terbaikmu dan jangan membunuh lawan. Lalu lawanmu akan ditentukan dengan nomor. Ada 40 nomor di sana. Ternyata Issei mendapatkan nomor 4, Kiba mendapat nomor 26, dan Akeno mendapat nomor 32. Jadi mereka tidak akan bertarung satu sama lain. Lalu pertarungan pertama dilakukan. Nomor 1, 2, 3, dan 4 dilakukan bersamaan untuk menghemat waktu. Di sini Issei sangatlah bersemangat. Ya, meskipun dia agak gugup juga sih. Lalu penguji juga mengatakan untuk pion, maka dia bebas untuk berpromosi. Hal itu membuat Issei lega. Lalu saat di arena, terlihat di blok lain, para peserta mulai bertarung saling melemparkan kekuatan, yaitu Secret Gear Api dan Secret Gear Es. Issei sendiri langsung berpromosi menjadi Queen dan melesat ke arah lawannya. Lawannya yang membuat perisai sihir, percuma sekali pukul, dia terpental jauh oleh Issei. Dalam hati, Issei bergumam dan agak bercampur kesal dan heran.
Dia pikir musuhnya akan sulit karena ini kan ujian untuk iblis tingkat menengah loh. Tapi lawannya bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Lalu orang-orang di sekitarnya mengatakan kalau lawan Isai itu sedang sialah apalah pokoknya. Bermacam simpati ditunjukkan pada lawan Isai. Ya, lalu ujian pun berakhir. Isai, Akeno, dan Kiba menang telak dari lawannya. Isai pun langsung menghubungi Azazel. Dan di sini Azazel mengatakan kalau sebenarnya mereka sudah setara dengan iblis tingkat atas. Dan yang mereka lawan hanyalah iblis tingkat rendah yang membuat yang gimana ya, yang ingin menjadi iblis tingkat menengah. Jadi nggak level lah sama mereka gitu kan. Lalu Isai hanya berkata, oh, tinggal menunggu hasil dari ujian itu. Meskipun menang, namun Isai tidak memberikan pertarungan yang menarik. Toh musuhnya kan kalah dengan sekali pukul. Terlalu lemah itu musuhnya. Oke. Seluruh keluarga Gremory, kecuali Gasper dan Rosewise, memulai pesta di sebuah restoran. Mereka bersyukur tes iblis Kiba, Akeno, dan Isai berjalan lancar. Di sini Azazel yang sangat bangga akan pencapaian mereka. Ya, karena mau bagaimanapun juga, dia kan guru Isai dan yang lain. Lalu Rias menanyakan rincian tes pada Isai. Isai pun mulai menjelaskan dengan bersemangat. Dan pada titik di mana dia mengalahkan musuhnya dengan satu pukulan, membuat dirinya kegirangan. Rias tersenyum. Lalu Azazel mengatakan, ya kalau itu wajar, karena mereka kan sudah ada di tingkat iblis kelas atas. Sebaliknya, Isai memakai kekuatan penuh untuk melawan iblis kelas rendah itu, berlebihan woi, kata Azazel sambil minum sake. Lalu mereka melanjutkan makan mereka. Dan di ujung jalan terlihat Levi, Kuroka, dan Opi sedang jalan-jalan. Mengejutkan bahwa tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaan mereka. Dan Isai memuji tentang betapa hebatnya kamuflase para kaos brigade. Lalu, memecah keheningan, Asia berbicara pada Azazel bahwa dirinya ingin menjadi lebih kuat lagi. Karena dia tidak berguna selain menjadi penyembuh di keluarga Gremory. Mengingat bahwa dirinya bahkan tidak turun loh saat pertarungan melawan keluarga Bael dulu. Ya, tidak dapat dipungkiri sih, kekuatan Asia itu sangatlah luar biasa. Bahkan, penyembuhan instannya sangatlah hebat. Namun menurut Azazel, Asia memiliki satu kelemahan yang sangat fatal, yaitu dia tidak memiliki skill perlindungan. Maka, saat Asia diserang oleh musuh, itu akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Gremory. Dan akan jadi kemarahan besar bagi Isai nantinya. Lalu dia pun memikirkan masalah dominasi naga. Apakah memang seberbahaya itu? Lalu Azazel menjelaskan kalau kekuatan yang sangat terkutuk tidak pantas untuk dipakai. Ya, cukup pakai Triana saja dan latih itu sampai handal, kata Azazel pada si Isai. Di sisi lain, Asia bertanya lagi, apakah Twilight Healing dapat menjadi balance break? Azazel menjawab, ya tentu saja bisa. Itu tergantung dengan kondisi dan seberapa kuat tekad Asia. Lalu Azazel melanjutkan penjelasannya mengenai perlindungan pada Asia. Jadi gini, Asia kan sudah menjinakkan naga petir. Nah, naga itu bisa dia pakai untuk melindunginya. Karena kata Azazel, rasa itu kalau sudah dewasa bisa sebesar tanin loh. Buset, 10 meter tingginya tuh. Dan lagi, Azazel menambahkan kalau sepertinya Asia memiliki kemampuan untuk menjinakkan hewan legendaris. Ya, seperti naga petir itu tuh, si Rasei. Hal itu membuat Asia senang. Lalu, di tengah pembicaraan, suasana tiba-tiba berubah menjadi mencekam dan berkabut. Tak lama muncul Kuroka dari kabut itu sambil bergumam nama Vali. Mereka pun memutuskan untuk keluar. Namun ternyata dua buah bola api meluncur ke arah Irina dan Asia. Secara refleks, Opis melindungi mereka. Ya, karena hubungan mereka sudah sedikit dekat sih akhir-akhir ini. Lalu, orang yang menyerang Asia dan Irina muncul. Ternyata itu adalah si Cao Cao. Dia bersama dengan seorang bawahannya yang bernama Georg. Ternyata Cao Cao kemari karena dia mengincar Opis. Dan dia sadar bahwa Vali telah mencoba mengelabuinya dengan membuat Biko terlihat seperti Opis. Di sisi lain,
Levi merapalkan mantra dan menukar posisi antara Fenrir dan Vali. Yap, kali ini Vali datang ke hadapan Cao Cao. Bahkan di sini semua orang mulai mendapat jawaban bahwa Cao Cao dari tim pahlawan berniat memberontak pada Chaos Brigade. Dan alasannya bergabung dengan Chaos Brigade hanya untuk mengulur waktu saja. Meskipun demikian, Vali dengan sombongnya berkata, "Apakah kalian berniat untuk melawan kami semua dengan berdua saja?" Karena terlihat di sana, hampir seluruh keluarga Gremori, lalu Azazel sang pemimpin malaikat jatuh, dan juga tim Vali ada di sana. Namun, Cao Cao menjawab dengan santai, "Ya, aku sangat yakin bisa mengalahkan kalian, meski hanya berdua saja," ucap Cao Cao. Lalu di sini, Cao Cao membuka portal sihir, dan dari portal itu memunculkan seekor atau sebuah atau semakhluk apalah, gue bingung. Pokoknya bentuknya mirip-mirip seperti makhluk kegelapan dari dasar neraka. Dan ternyata itu adalah makhluk yang dipinjam Cao Cao dari Hades. Makhluk itu bernama Samael. Dia adalah makhluk berbahaya yang bahkan membuat Drai ketakutan. Bahkan Rias sampai berteriak pada Issei untuk jangan melawan makhluk itu. Karena makhluk itu adalah musuh alami bagi semua naga. Dan ternyata dengan sekejap makhluk itu menelan Opis. Hal itu membuat Issei geram. Di sisi lain, Sonovia melompat ke arah Cao Cao. Namun, dia bukanlah tandingan dari Cao Cao. Kini Cao Cao menghempaskan tubuh Sonovia dengan sangat mudah. Lalu Kiba dengan sangat berani menyerang Samael dengan pedang iblis terkutuknya. Namun percuma. Pedangnya terus-terusan lenyap oleh serangan Samael. Kini, Cao Cao memerintahkan Georg untuk mengendalikan Samael. Sementara dirinya akan melawan Rias, Azazel, Vali, Sonovia, Issei, dan lain-lain sendirian. Hal itu menyinggung Vali. Namun seketika, Cao Cao memakai balance break-nya dan memunculkan 7 bola naga, maksudnya bola aura, yang berukuran sebesar bola bowling. Menurut Vali, ketujuh bola itu memiliki 7 kemampuan secret gear-nya masing-masing. Jadi, si Cao Cao ini memiliki 7 kemampuan yang sangat berbahaya. Tidak mengindahkan perkataan Vali, Sonovia langsung menyerang Cao Cao lagi dengan X Durandal miliknya. Namun, dengan salah satu kekuatan bola itu, X Durandal hancur berkeping-keping. Sontak, mata semua orang terpenganga olehnya. Pedang terkuat yang bahkan sudah diperkuat lagi dengan Excalibur dapat dihancurkan dengan sangat mudah oleh Cao Cao. Memang gila kekuatan Longinus terkuat ini. Lalu, Cao Cao menusuk perut Sonovia dengan True Longinus miliknya. Lalu membuat Sonovia terlempar. Issei langsung berteriak pada Asia untuk menyembuhkan Sonovia. Lalu Issei yang marah melakukan combo dengan Kiba untuk menyerang Cao Cao. Namun, semua serangan mereka dihalau, dan Cao Cao melesatkan 2 buah bola cahaya ke arah Rias dan Akeno, membuat ledakan yang luar biasa. Hal itu membuat Rias dan Akeno tidak mampu untuk menggunakan kekuatannya. Lalu Cao Cao menjelaskan kalau salah satu kekuatan spesial Longinusnya adalah menyegel kekuatan wanita. Jadi, kekuatan Red Crimson Rias tidak dapat dipakai kali ini. Namun, Kuroka dan Levi tetap bergerak dan mereka melancarkan tembakan pada Cao Cao. Namun, tidak diduga, ternyata posisi mereka dipindahkan. Dan kini, Levi dan Kuroka malah mengincar Asia dan Sonovia. Sontak, Issei langsung memakai Tirana Knight dan melesat untuk menjadi tameng bagi Asia dan Sonovia. Ledakan besar pun terjadi. Seketika, tubuh Issei terbakar oleh api hitam dan armornya hancur. Bahkan, tubuhnya mulai berdarah dan daging Issei robek. Tak lama, Issei tumbang. Namun dia berteriak, "Tetaplah fokus untuk mengobati Sonovia," pada Asia. Karena bagaimanapun juga, luka Sonovia sangatlah dalam, sampai membuat tubuhnya berlubang. Di sisi lain, Azazel dan Vali melakukan kombinasi ke arah Cao Cao. Namun, Cao Cao tidaklah bergeming. Dia membuka mata kirinya. Ternyata, dia sudah menggantikan mata yang pernah dirusak Issei menjadi mata Medusa. Seketika, kaki Azazel membatu. Lalu tak lama, perut Azazel ditusuk oleh Cao Cao. Hal itu membuat Vali marah. Dan ternyata guys, di sini ada info penting woi. Ternyata Azazel adalah orang yang merawat Vali dari kecil. Jadi
Vali itu ternyata ditakuti oleh kedua orang tuanya saat dia masih kecil, karena dia memiliki kekuatan naga putih terkuat sepanjang sejarah. Namun, meskipun demikian, dia sama sekali tidak berdaya menghadapi Cao Cao. Lalu Vali melemparkan energi blast pada arah Cao Cao. Namun, Cao Cao menteleport energi itu ke arah Koneko. Aduh, karena energi yang sangat cepat melesat secara tiba-tiba, membuat Koneko tidak bergeming. Sontak, Kuroka langsung melompat ke arah Koneko dan bam! Ledakan pun terjadi. Akhirnya, Kuroka terbaring dengan darah membanjiri area sekitarnya. Di sini, Koneko menangis sambil memanggil nama kakaknya. Memang kakak yang penyayang nih, Kuroka ya. Lalu, Vali yang marah karena rekannya disakiti, merapalkan mantra dominasi naga. Tapi, Cao Cao tidaklah membiarkan itu terjadi. Dia menyuruh Georg untuk menyerang Vali memakai kekuatan Samael. Dan bam! Dengan sekali tembak, Vali tumbang. Kini sang naga merah Yodo Issei dan sang naga putih Vali Lucifer sudah terkapar di tanah. Di saat yang bersamaan, Asia sudah selesai menyembuhkan Xenovia. Lalu, dia berencana menyembuhkan Issei. Tapi Issei menolak, dan dia menyuruh Asia untuk menyembuhkan Kuroka terlebih dahulu. Wow, memang sangat lelaki sejati lah Issei ini. Dari tadi mikirin orang terus. Lalu dengan mengejutkan, tiba-tiba Opis keluar. Ternyata sebagian kekuatannya telah diambil oleh Samael. Di sini Cao Cao menjelaskan kalau dirinya ingin membuat Uroboros Dragon yang baru yang dapat dia kendalikan sesuka hati. Lalu melihat celah, Kiba menyerang Cao Cao. Namun Cao Cao memakai tombaknya dan menahan serangan Kiba dengan sangat mudah. Di sini, Kiba dipuji oleh Cao Cao, karena hanya dirinya lah yang tidak terluka melawan Cao Cao. Di sisi lain, Levi dan Irina kebingungan, lalu mencoba untuk menyerang Cao Cao. Namun sebelum mereka bertindak, Rias berteriak dan menyuruh mereka untuk mundur. Lalu, Kiba mengambil step mundur dari Cao Cao. Dan di sini, Cao Cao menyuruh Georg untuk mundur. Seketika, portal dibuka, membuat Georg dan Samael menghilang. Tinggallah Cao Cao sendiri di sini. Lalu Vali berteriak, karena dia melihat Cao Cao ingin melangkah pergi. "Kenapa kau tidak membunuh kami?" kata Vali. Lalu Cao Cao mengatakan kalau Vali dan Issei dapat menjadi lebih kuat lagi. Lagi pula dari awal dia tidak berniat membunuh siapapun sih di sini. Oleh karenanya dia tidak menyerang Asia yang notabene penyembuh tim Gremory. Lalu terakhir dia menjelaskan kalau Hades bersama pasukan Grim Reaper akan datang kemari untuk membawa Opis. Dan akhirnya sambil melangkah pergi, Cao Cao mengatakan, "Game is begin." Game dimulai. Pertarungan berakhir. Banyak yang terluka, mulai dari Issei, Vali, dan yang lain. Yang belum terluka tinggallah Levi, Irina, dan Kiba. Lalu Kiba memeriksa kondisi di area parkiran. Ternyata para Grim Reaper sudah mengepung di area ini. Kebetulan area di dimensi ini berbentuk hotel yang memiliki 60 lantai. Jadi keluarga Gremory ada di lantai 30. Untuk mengantisipasi hal yang buruk, Levi memakai sihir pelindung yang melindungi lantai ini. Di sisi lain, orang-orang yang terluka sudah mulai disembuhkan satu persatu oleh Asia. Namun, kondisi yang terparah adalah Vali dan Kuroka. Karena mau bagaimanapun juga, Vali terluka karena terkena luka dari serangan Samael. Dan Kuroka terkena serangan telak yang tenaga penuh dari Vali. Lalu Opis keluar dari ruangan untuk mengambil kekuatannya yang tersebar di penjuru hotel. Mengejutkan memang, meskipun kekuatannya sudah diambil dan kini si Opis sudah melemah, ternyata dia masih 2 kali lipat lebih kuat dari gabungan naga surgawi, yaitu Drake dan Albion saat masa jayanya. Kuat bener ini si Opis. Lalu Azazel memerintahkan Levi untuk membuat sihir teleportasi dengan tujuan meminta bantuan dari pihak luar, karena ternyata Cao Cao telah memfitnah Vali dan kawan-kawannya. Dia menyebarkan berita kalau Vali itu mengkhianati Opis. Jadi Azazel memerintahkan Levi untuk membawa Irina dan Xenovia untuk
menjadi saksi bagi pemimpin malaikat dan Raja Iblis nanti. Selain itu, membawa Xenovia juga tujuannya adalah agar Durandal bisa diperbaiki. Selain itu, ternyata Levi juga memberikan sebuah pedang Excalibur milik Arthur. Jadi sekarang Durandal akan dilengkapi dengan 7 Excalibur dan akan dibuat ulang. Entah akan sekuat apa nanti pedang Xenovia ini. Mereka pun pergi. Tersisa Azazel dan yang lainnya di ruangan, membahas strategi untuk bertahan hidup. Mau bagaimanapun juga, Issei sudah sekarat karena memakai Dominisi Naga yang dia pakai dulu. Jadi, nyawanya masih belum stabil. Di sisi lain, tebasan sabit dari Grim Reaper sangatlah berbahaya. Satu tebasan saja katanya cukup untuk membunuh Issei. Di sisi lain, Opis juga dapat terbunuh jika dia terus-terusan diserang Grim Reaper. Jadi, Azazel sebagai Hey orang there. tercerdas di keluarga Subscribe to my Grimory channel mulai rapat and also press this bell dengan icon. Rias. Lalu Issei pergi ke ruangan Kuroka dan menengok keadaannya. Terlihat Kuroka sedang terbaring lemas. Dia ditemani oleh Rafael dan Koneko. Lalu Issei berterima kasih pada Kuroka karena Kuroka telah menyelamatkan Koneko. Namun, Kuroka menjawab dengan sangat ambigu. Hal itu membuat Koneko bingung dan juga marah. Dia merasa dipermainkan karena dulu saat Koneko masih kecil, Kuroka itu meninggalkan Koneko sendirian, dan itu membuat Koneko menjadi yatim piatu yang sangat menderita. Setelah mencurahkan semua isi hatinya, Koneko pergi. Dia pun dikejar oleh Rafael. Di sisi lain, Issei juga ikut bertanya alasan Kuroka. Karena baginya, Kuroka seperti kakak yang penyayang daripada orang gila yang ingin kekuatan. Lalu Kuroka menjelaskan kalau alasannya ada pada majikannya dulu. Majikannya adalah orang yang bejat dan juga serakah. Dia memaksa untuk memakai kekuatan gila dari Nekomata. Ditambah lagi, dia juga berniat untuk melakukan hal yang sama pada Koneko. Koneko itu polos, bahkan sangat polos dan rentan. Jadi saya tahu sendirilah dari kepribadian Koneko yang terkadang suka melawak, meskipun tidak lucu. Dan juga dia sangat suka es krim dan makanan manis. Jadi Koneko adalah gadis kecil yang sedang dalam masa bahagia. Entah apa yang terjadi jika gadis sebaik itu dicuci otaknya oleh orang gila. Makanya, demi melindungi adiknya, Kuroka membunuh majikannya itu. Dan dia meninggalkan Koneko agar Koneko mendapatkan hidup yang lebih baik. Lalu, dia juga mengatakan kalau bertemu dengan naga merah adalah suatu berkah yang luar biasa. Karena bagaimanapun juga, Issei dan Vali sangatlah mirip. Mereka adalah naga langit yang baik hati dan tidak kalah dari hal bodoh semacam kutukan. Issei pun tersenyum. Lalu Kuroka tidur. Setelahnya, dia mengunjungi Vali. Terlihat seluruh tubuh Vali sudah pulih. Tidak ada luka sedikit pun. Namun, wajahnya sangatlah menderita. Itu adalah efek dari kutukan Samael. Karena bagaimanapun juga, serangannya sangatlah gila. Mereka pun mulai membicarakan si Cao Cao. Sebagai manusia biasa, Cao Cao sangatlah hebat. Otaknya sangatlah cemerlang dan sulit untuk ditebak. Berbeda dengan Saira Org yang memiliki HP dan defense yang sangat tinggi, Cao Cao itu memiliki agility di luar nalar. Sederhananya, dia itu mustahil untuk diserang. Namun di sisi lain, tubuhnya sangat rapuh karena dia adalah manusia biasa. Jadi, jika serangan Issei atau Vali dapat mengenainya, dipastikan Cao Cao akan mati. Tapi dia sangatlah cerdik sampai dia dapat memperhitungkan segala jenis kemungkinan dan juga memanfaatkan kelemahan lawan. Hebat juga nih si Cao Cao. Memang hebat sih pengguna Longinus terkuat. Dan juga menurut Issei, Cao Cao itu memiliki satu lagi kekuatan yang belum dikeluarkan, yaitu kekuatan True Idea, kekuatan dominasi. Lalu pembicaraan pun berakhir. Meskipun dia masih lemah,
Vali tidak mau jika dia hanya diam, berbaring, dan sementara orang lain sibuk melindunginya. Dia akan membantu untuk melawan para Grim Reaper itu. Dan di sini ikatan rival antara Issei dan Vali mulai terbentuk. Issei bukan lagi memandang Vali sebagai musuh, melainkan sebagai orang yang patut dihormati. Ya, karena bagaimanapun juga, rival adalah seorang teman yang memiliki ambisi yang sama dan berjuang untuk mendapatkannya dengan caranya sendiri. Ingat-ingat si Issei dan si Sairaorg dulu lah, itu kan rival terus bertarung. Nah, jadi kayak gitulah hubungan si Issei dan Vali ini. Lalu mereka berjanji akan melanjutkan pertarungan mereka suatu hari nanti, dan mereka tidak boleh mati di sini. Rencana pun berhasil dibuat. Lalu Levi mengkonfirmasi kalau ada 3 titik yang harus mereka incar, yaitu atap, tempat parkir, dan bagian dalam dari hotel. Namun, di setiap titiknya itu dijaga oleh para Grim Reaper. Lalu di tempat parkir ada Georg yang menjaganya. Lalu Issei membuat serangan pembuka. Dia mengaktifkan Dragon Blaster Bishop. Di saat yang bersamaan, Levi menteleport dirinya bersama dengan Xenovia dan Irina untuk pergi dari dimensi Longinus ini. Lalu, bam! Tembakan itu membuat Grim Reaper musnah. Di sisi lain, Akeno dan Kiba keluar untuk membantai para Grim Reaper. Mereka sangatlah lincah. Mengetahui satu serangan saja dari Grim Reaper sudah cukup untuk membuat mereka terbunuh. Jadi mereka membuat gerakan-gerakan yang lincah gitulah pokoknya. Lalu Opis juga ikut membantu menembak para Grim Reaper. Tapi serangannya sangatlah kuat. Saking kuatnya, baik Grim Reaper maupun Rias terkena serangan itu. Ternyata kekuatan Opis belumlah stabil. Azazel pun datang untuk menegur si Opis. Woi, diam lu gitulah pokoknya. Untunglah Rias tidak apa-apa. Lalu Opis duduk untuk menonton Azazel kembali bertarung. Di sisi lain, Issei yang tampak berada di dekat Opis hanya tersenyum. Dia pun menembakkan Dragon Blaster sekali lagi. Setelahnya muncul sebuah aura di belakang Issei. Ternyata itu adalah Siegfried. Nah, kalau kalian lupa siapa itu Siegfried, dia adalah anak buah dari si Cao Cao yang tangannya banyak. Dia ingin menyerang Issei dari belakang. Namun tak lama datang Kiba. Di sini Kiba ingin membalaskan dendamnya karena dia dulu dikalahkan oleh Siegfried di Kyoto dengan sangat mudah. Lalu Siegfried memanggil kekuatannya dengan mengeluarkan ratusan Grim Reaper. Tapi ratusan Grim Reaper itu bukan tandingan dari Kiba dan Issei. Dengan sekali pukul hancur tuh para Grim Reaper. Tapi beberapa saat kemudian Grim Reaper terkuat yang bernama Pluto muncul. Bersamaan dengannya datang 1000 Grim Reaper di tempat parkir. Di situasi ini, Azazel turun tangan dan melawan Pluto. Dia juga memakai Secret Gear Vanrir miliknya. Ya, armor emasnya itulah. Lalu Akeno memakai Holy Lightning untuk menghujani para Grim Reaper. Meskipun demikian, 1000 itu jumlah yang banyak loh. Nggak sedikit lah. Apalagi mengingat satu serangan saja, satu loh. Sudah cukup untuk membunuh mereka. Dan ini 1000 anjir jumlahnya. Ya 1 atau 2 serangan ya pasti kena lah dari 1000 orang ini mah. Hal itu membuat Issei kesal dan dia berpikir keras. Lalu di benaknya terbisik sesuatu. Ternyata itu suara dari para pendahulunya yang memanggil Issei. Seketika Issei masuk ke ruangan putih tempat para senpai-nya berada. Nah, di sini seru nih. Para senpai-nya memaksa Issei untuk memakai kekuatan legendarisnya. Apa itu? Yaitu kekuatan Oppai Dragon. Aduh. Ya, kebetulan di saat itu juga Rias terbang ke samping Issei untuk menonton pertarungan Kiba melawan Siegfried. Yang ternyata Kiba menang telak dari Siegfried anjir. Lalu Issei memikirkan perkataan Sarzik. Yaitu tentang bagaimana nih kalau misalkan kita mentransfer kekuatan pada Oppai si Rias. Dan Issei melakukannya, membuat payudara Rias bersinar. Wow.
Lalu, tidak lama, kekuatan Isai pun terisi lagi. Hal itu membuat Isai bisa menembakkan Dragon Blaster dan membunuh 300 Grim Reaper dengan mudah. Wow. Lalu, setiap dia menembakkan kekuatannya akan diisi lagi. Jadi nembak isi lagi, nembak isi lagi gitu. Jadi sekarang intinya mah Isai memiliki energi tak terbatas, pikirnya. Pikir Isai gitu kan. Tanpa dia sadari, ternyata Opai Sirias itu mengecil anjir. Ya payudaranya mengecil. Karena setiap tembakan itu ternyata mengambil serat-serat dari zat yang dimiliki oleh payudara Rias. Sampai-sampai payudara Rias sekarang jadi serata papan cucian. Dan Isai membanding-bandingkannya dengan dada si Koneko. Mirip lah itu dada Rias dan Koneko. Namun berkata hal itu, semua Grim Reaper lenyap, membuat Siegfried geram, dan dimensi Longinus mulai retak. Di sisi lain, Georg tidak terlihat frustasi, dia santuy, dan dia langsung membuat sihir teleportasi, memanggil seseorang dari lingkaran itu. Ternyata yang dia munculkan adalah Salba Beelzebub. Kalau kalian lupa, Salba itu orang ini nih. Dia yang pernah hampir membunuh Asia di saat event melawan Diodora dulu. Salba tertawa dan membuat wajah kesal. Dia berniat membalas dendam sambil menatap Vali dan Isai. Salba yang datang dari Poltara Sihir ternyata membawa seorang anak dengannya. Dia adalah Leonardo. Nah, kalau kalian lupa siapa itu Leonardo, Leonardo itu anak ini nih. Kemampuannya memanggil makhluk-makhluk apalah gitu. Dan di sini Salba memanfaatkan kekuatan Leonardo untuk memanggil monster dengan tinggi 200 meter. Monster itu sangatlah kuat. Sampai celah dimensi Longinus hancur. Bahkan Pluto dan para Green Reaper yang tersisa mundur. Di sisi lain, Siegfried merasa marah karena ternyata Salba datang bukan berada di pihak mereka, melainkan di pihak ketiga untuk mengacau. Ternyata dia dibantu oleh Hades untuk melakukan itu. Di antara para monster raksasa ini, muncul banyak monster kecil yang jumlahnya sangatlah banyak. Salba berniat mengirim semua monster ini ke neraka. Tujuannya agar dia dapat membantai semua orang yang ada di neraka, termasuk para anak kecil dan semua petinggi dari Raja Iblis Lucifer. Sontak, Isai langsung marah. Di sisi lain, Salba menyerang Vali. Vali yang kondisinya belum pulih tentu tidak mampu melawan balik Salba. Dan di sini juga Salba menculik Opis, lalu mundur. Sementara Isai berusaha untuk menyerang Salba. Namun, di sisi lain, Salba malah tertawa kegirangan. Otaknya sudah sangat terganggu nih. Lalu, dampak dari pertarungan mereka adalah kehancuran dimensi. Nah, dimensi semakin retak dan retak. Bisa-bisa mereka tertelan oleh celah dimensi. Dalam hal ini, Kuroka meneriakkan pada semua orang untuk mundur. Namun Isai tidak mau meninggalkan Opis. Melihat Isai yang keras kepala, Rias, Akeno, dan Kiba ingin membantu Isai. Namun Isai menghentikannya, karena bagi Isai, dia masih bisa bertahan di celah dimensi dengan armor naga, namun tidak dengan iblis. Dan di sini, sebelum mereka pergi, Rias memaksa Isai untuk berjanji bahwa dirinya harus pulang. Dan dengan bangga, Isai mengatakan akan pulang dengan selamat. Dan mereka pun pergi. Tersisa Isai, Salba, dan Opis di dimensi ini. Isai yang seorang pria sejati tidak ingin membiarkan Opis begitu saja diambil oleh Salba yang sudah benar-benar tidak waras. Otaknya dipenuhi dengan rasa dendam. Lalu tibalah saatnya. Isai dan Salba beradu argumen. Di sini Salba toksik dan dia terus mengatakan hal-hal buruk tentang Sarjik. Dia juga menekankan akan membunuh anak-anak. Tentu Isai yang melihat betapa murninya perasaan anak-anak tidaklah terima akan hal itu. Kini Isai menjadi marah dan dia mulai mengucapkan mantra dominasi. Hanya saja mantra yang dipakai bukanlah Juggernaut Drive, melainkan Triana Queen. Melihat perubahan Isai, Salba menjadi terkejut dan sedikit trauma. Ya, dulu kan dia dihajar habis-habisan oleh kekuatan ini. Lalu Salba menyerang memakai gerombolan lebah.
Tapi hal itu bukanlah halangan bagi Issei. Issei melesat dan menghajar si Salba. Pukulan, tendangan, dan terus-terusan serangan dilancarkan pada tubuh Salba. Sampai di titik dimana Issei bingung. Lah, katanya dia Raja Iblis. Kok lemah amat gitu kan. Dibandingkan dengan Saira Org yang HP-nya super tebal, ataupun cowok-cowok yang agility-nya di luar nalar, Salba ini seperti anak kecil yang merajuk. Lalu Salba mulai terbatuk-batuk darah dan seluruh wajahnya lebam. Issei mengatakan pada Salba, kalau Salba memiliki bakat yang luar biasa banyak, jauhlah melebihi bakat yang Issei miliki. Namun, bakatnya itu dia sia-siakan dengan amarah dan dendam, bahkan sampai dia meminta bantuan dari Hades. Jadi gini ya, alasan Bluto mundur itu bukan karena dia takut, tapi ya emang itu yang direncanakan oleh si Hades. Mendengar Issei mulai sombong, Salba mulai bertambah kesal dan seluruh wajahnya memerah. Dia pun memakai kartu as miliknya, yaitu panah yang dibalut dengan darah Samael. Yap, kekuatan kutukan pemakan naga. Terkena damage itu, Issei mengerang kesakitan. Di sini, Salba mulai tertawa jahat. Dia mengatakan hal-hal toksik lagi, mulai dari iblis bodoh sampai Issei akan mati pastinya. Ya kurang lebih, ini adalah serangan yang sama seperti yang diterima oleh Vali dari Samael dulu. Namun, daya tahan Issei tidaklah sekuat Vali. Issei terus mengerang kesakitan, dan Salba teruslah tertawa. Kutukannya sangatlah kuat, dan Salba 100% yakin kalau Issei akan mati oleh serangan itu. Padahal, serangan itu hanyalah mengenai tangan Issei, tapi efeknya menyebar ke seluruh tubuh Issei. Issei terus berteriak sejadi-jadinya, dan dia mulai memikirkan rasa sakit yang selama ini dia alami. Rasa sakit dari tombak cahaya Yuma, tombak malaikat jatuh om-om, hingga gigitan dari Fafnir. Semuanya seakan menggores psikis Issei. Issei tetap berteriak, namun di sini Salba mulai panik dan berteriak, "Kenapa kau tidak mati?" gitu kan. Dan Issei membalasnya dengan santai, "Aku sudah sering mengalami momen hampir mati." Dan sekali lagi, Issei melesat ke arah Salba, lalu memukul Salba lagi. Lalu Salba terbang ke arah Opis. Dia meminta kekuatan pada Opis. Namun percuma, Opis sudah lemah sekarang. Dia tidak dapat memberi kekuatan pada Salba. Salba mulai sangat ketakutan. Dia berencana untuk terbang mundur. Ya namun percuma, dengan tembakan Dragon Blasternya, tubuh Salba lenyap. Tapi sebelum musnah, Salba berkata, "Kau akan mati naga merah. Kutukan Samael adalah racun yang pasti membunuhmu." Salba pun lenyap. Lalu Issei melepaskan belenggu dari tubuh Opis. Kini Opis sudah mulai terbebas. Namun wajah polosnya mengatakan, "Kenapa kamu menolongku?" Dan Issei membalas, "Karena kamu telah menolong Asia dan Irina." Di sini Issei mulai membuka hatinya pada Opis. Ternyata selama ini Opis hanyalah dimanfaatkan oleh para golongan pahlawan dan juga orang-orang jahat lainnya. Dan yang diinginkan Opis hanyalah kedamaian di dimensi Gap. Lalu Issei berkata, "Setelah ini mari kita pulang." Dan Opis menjawab, dia tidak punya tempat untuk kembali. Issei pun menjawab lagi, "Datanglah ke rumahku, kami akan menyambutmu." Percakapan pun berakhir dengan senyuman Opis yang sangat polos. Lalu Issei dibantu oleh Opis untuk berjalan ke celah dimensi. Di sini tubuh Issei terus melemah karena efek kutukan Samael. Lalu Issei berkata, "Opis, jadilah temanku." Seketika juga pandangan Issei mulai kosong. Di sini Drake mulai panik dan Opis membalas pada Drake kalau dia harus berpikir untuk menuju tuanmu yang baru. Jadi Drake harus bersiap-siap gitulah. Mendengar hal itu, Issei tidak merespon dan terus berjalan. Tapi Drake berkata lagi, "Aku akan mengingat pria ini," ya maksudnya si Issei, "selamanya dalam hati." Dan Scan pun berpindah ke Agreas. Di tempat ini, semua orang sedang melakukan ritual. Ritual ini dipimpin oleh Azazel dan keluarga Gremory berkumpul di sini. Tentunya kecuali Gasper dan Rosewise. Mereka ingin memanggil jiwa Issei. Di sini juga datang Tanin. Dia bekerja sama dengan Vali untuk membuka gerbang naga. Mereka
tidak mau tahu. Pokoknya bagaimanapun caranya, Issei harus dipanggil paksa kemari. Di sisi lain, monster raksasa yang tadi muncul mulai datang ke dunia bawah dan dia mulai mengacau dengan para anak buahnya. Lalu sebuah cahaya harap pun muncul. Gerbang naga sudah terhubung dan lingkaran sihir bersinar. Dari sana muncullah 8 buah pion. Lah, apa maksudnya 8 buah pion? Jadi 8 buah pion itu ada yang memanggil Issei ke alam iblis dan menjadikan Issei sebagai seorang iblis. Azazel bertekuk lutut, lalu memukulkan lututnya ke lantai dengan sangat keras. Dia merasakan kekecewaan yang luar biasa. Mereka tidak berhasil memanggil Issei kembali. Semua orang sedih dan saling menatap dengan wajah yang tidak percaya. Seseorang seceria Issei, seseorang yang bahkan mampu untuk mencuri kekuatan naga putih, seseorang yang bisa dibilang menjadi penopang keluarga Gremory, telah tiada. Rias mulai menangis. Dia menghina Issei karena janji palsunya. Dia berkata dia akan kembali. Tapi apa buktinya? Kemana Issei? Dia telah tiada. High School DxD jilid 11 ditutup dengan kesedihan keluarga Gremory karena Issei yang tidak mampu menahan kutukan Samael. Tamat. 活動しちゃうね遊んでるんじゃありません